Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 10 IPA Nurul Fikri semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Kak Ridwan Awalian atau KMRA ya. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang TF13 ya. Ini berkisar materi tentang segitiga yang bagian 3 ya. Nah, tentu adik-adik tadi sudah melihat pemaparan materi dari Nurul Fikri di pusat ya. Tautan videonya barusan sudah adik-adik tonton kan ya di sini ya. Nah, baik. Nah, tentunya setelah pemaparan materi ini ada beberapa soal yang adik coba ya. Nah, soalnya TF13. Baik, kita mulai saja soal yang pertama. Di sini disebutkan bahwa panjang sisi CD pada gambar berikut adalah berapa? Nah, di sini ada segitiga ya, terdiri dari segitiga kecil dan segitiga yang besar ya. Oh, ada 3 ya segitiganya. Segitiga ADC, segitiga BDC, dan segitiga ABC ya. Di sini mau kita cari adalah panjang sisi C gede. Nah, bagaimana idenya? Yang pertama adalah kita coba menggunakan aturan kosinus ya. Nah, di sini ada segitiga yang sisinya lengkap yaitu segitiga A, B, dan C ya. Nah, kalau kita coba kira-kira sudut mana yang nanti akan digunakan. Nah, karena yang dicari adalah C gede, maka yang akan kita gunakan ini adalah memakai sudut yang B. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus kita gunakan yang B ya. Tapi terlebih dulu kita nyatakan ini sebagai sudut alfa misalkan ya. Baik, nah dengan menggunakan aturan kosinus kita dapatkan kosinus alfa adalah BC kuadrat ditambah BA kuadrat dikurangi AC kuadrat dibagi dengan 2 kali BC kali BA. Jadi di sini alfa sudutnya yang mau dicari, ini sisi yang mengapitnya ada sisi AB dan sisi BC. Kemudian sisi yang di seberangnya juga ada. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. BC diketahui 7, jadi di sini 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi dengan 2 kali 7 kali 4. Nah, di sini 7 kuadrat hasilnya 49, 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25, dibagi dengan 2 kali 7 kali 4, yaitu hasilnya 56. Nah, di sini hasilnya adalah 40/56. Kalau disederhanakan menjadi 5/7. Nah, adik-adik kan tahu ya, kalau cos itu apa? Kebetulan di sini gambarnya segitiga siku-siku nih, segitiga CDB. Nah, kita lihat segitiga CDB bahwa kosinus alfa itu adalah sama aja dengan samping dibagi miring. Nah, sampingnya ini adalah D ke B, miringnya adalah C ke B. Nah, ini kalau ada angkanya 5/7, berarti 5-nya adalah sampingnya, 7-nya itu adalah miringnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini sudah pas nih. Di sini 7, di sini juga 7. Berarti DB-nya harus pas juga. Berarti ini adalah harus berapa? DB-nya ya 5 tentunya harganya ya. Nah, setelah ketemu DB-nya 5, karena ini segitiga CDB adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menerapkan aturan Pitagoras untuk mencari CD-nya. Baik, berarti CD-nya adalah kita cari dengan BC kuadrat dikurangi dengan BD kuadrat. BC-nya adalah 7, BD-nya adalah 5. Jadi kalau kita masukkan ke rumus Pitagoras ini, hasil yang didapatkan adalah akar 24. Akar 24 itu kalau disederhanakan yaitu 2 akar 6. Kita lihat di pilihan jawaban ya. Oh, ada ternyata. Jawabannya adalah E. Baik itu ya adik-adik ya.
Mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, di sini pada soal ini saya bacakan dulu soalnya ya. Seseorang melihat puncak menara dengan sudut elevasi 45 derajat. Sudut antara menara dan permukaan tanah adalah 75 derajat. Jika jarak antara orang ke dasar menara adalah 120, jarak dasar menara A ke puncaknya B adalah titik-titik. Nah, di sini tinggi dari orang ini diabaikan ya. Nah, ini sudut elevasinya, sudut yang dibentuk oleh mata dan puncak ini. Nah, berarti yang dimaksud sudut elevasi itu yang ini berarti ya. Nah, ini kita tandai dengan 45 derajat. Kemudian sudut antara menara dan permukaan tanah. Oh, berarti ini sudutnya antara menara dan permukaan tanah, yaitu 75 derajat. Nah, tentunya kita bisa mencari nih. Adik-adik kan tahu ya, kalau jumlah segitiga itu total sudutnya 180. Berarti cara mencari B ya mudah. Berarti 180 kurangi 75 kurangi 45. Jadi sudut di sini adalah 60 ya. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak dasar menara ke puncaknya B. Berarti ini nih. Nah, ini kebetulan menaranya miring ya, menara Pisa ya. Jadi ini tidak bisa dipakai Pitagoras karena tidak siku-siku ini ya. Nah, berarti idenya adalah kita pakai aturan sinus. Kenapa? Nah, ini 120 sisinya dan sudutnya ada. Nah, ini berarti 45 sisi yang dicari juga ada. Berarti kita pakai aturan sinus ya. Masih ingat aturan sinus ya? Aturan sinus itu perbandingan antara sisi dengan sudut di hadapannya. Itu selalu sebanding. Nah, ya. Kalau di sini kecil, di sini ngikut kecil, sebanding gitu ya. Oke. Kalau di sini besar, di sini juga ngikut besar. Nah, oke. Kita nyatakan tinggi menara ini adalah T misalkan ya. Berarti T per sin 45 sama dengan, nah ini di soalnya udah ada 120 per sin 60. Jadi sisi yang berhadapan dibandingkan dengan sisi yang berhadapan dengan sudutnya ya. Nah, untuk mencari T ini kita lakukan perkalian silang ya. Berarti T ini yang dicari, berarti kita pisahkan dulu. Berarti ini dulu, silangan ini dulu yang dikalikan. 120 dikali sin 45 dibagi sin 60. Baik, kita masukkan ya. Sin 45 itu adik-adik sudah tahu ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Tuh. Sin 60 setengah akar 3. Nah, ini setengah dan setengah bisa dicoret nih. Jadi, sehingga yang tersisa adalah 120 akar 2 per akar 3. Nah, kalau kita belum rasional penyebutnya, kita tinggal kalikan saja. Di sini kalikan akar 3, di atas juga kalikan akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 120 akar 6 per 3. Sehingga hasilnya menjadi 40 akar 6 ya. Coba kita cek di pilihan jawaban. Oh, ternyata ada ya jawabannya ya. 40 akar 6 meter itu tinggi menaranya ya. Gimana adik-adik? Paham ya? Bisa ya? Nah, itu. Barusan nomor 2 itu tadi adalah aplikasi aturan sinus. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Kakak bacakan ya soalnya ya. Sebuah kapal berlayar dari dermaga dengan arah 40 derajat sejauh 9 km. Kemudian berbelok ke arah 100 derajat dan berlayar sejauh 15 km. Jarak kapal dengan dermaga adalah berapa? Nah, ini memang pada navigasi pelayaran di sini sudut itu diukur dari garis ini, garis vertikal ini ya. Nah, misalkan ini nih, startnya dari sini. Berarti dia ke arah 40 derajat dihitungnya dari sini. Dari garis vertikal nih. 40 derajat berarti dia ke sini sebesar sejauh 9 km. Nah, kita buat dulu ininya ya. Ini 9 km. Kemudian setelah sampai sini dia berbelok
ke arah 100 derajat. Nah, seperti yang kakak katakan tadi. Jadi ini dihitungnya dari sudut ini, garis vertikal ini, sebesar 100 derajat. Ya, berarti dia dari sini berbelok ke sini. Sejauh berapa? 15 km. Ya. Nah, kalau kita mau menghitung jarak ini, berarti kita pakai aturan sinus ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, sudut ini berapa. Nah, caranya begini. Kita buat dulu garis hayal ya. Garis hayal. Nah, kita garis hayal ini kan sejajar dengan garis ini. Berarti sudut 40 di sini sama dengan 40 di sini. Ini juga sama dengan 40. Nah, oke. Ini 40 ketemu. Nah, kemudian sudut ini tinggal berapa? Nah, adik-adik lihat. Ini dari sini ke sini besarnya ini disebut juga pelurus ya, garis lurus ya. Garis lurus itu 180. Berarti kalau di sini 100, sisanya adalah 80. Oke, ya berarti kita bisa nih menghitung sudut ini. Nah, ini kita gabungkan. Kita gabungkan jadi 120 ya. Nah, ini jaraknya yang kita hitung adalah dari sini ke sini. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, kita salin lagi segitiganya. Nah, kita salin lagi di sini ya. Ini sudutnya menjadi 120. Di sini 9, di sini 15. Nah, untuk jarak ini kita nyatakan sebagai C saja gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan ada sudut dan ada sisi yang mengapitnya dan yang mau dicari adalah sisi di hadapan sudut, berarti yang berlaku aturan kosinus ya. Nah, aturan kosinusnya adik-adik tentu masih ingat ya rumusnya ya. Oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B kali cos C. Nah, kita terapkan di rumus tersebut ya. Yang dicarikan C. Ini lengkap nih, sisi yang mengapitnya sudah ada. Berarti 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurangi 2 kali 9 kali 15 kali cos 120. 9 kuadrat itu 81, 15 kuadrat 225, 2 kali 9 kali 15. Nah, di sini kakak kalikan dulu, 9 kali 15 itu 135. Nah, kosinus 120 karena dia berelasi dengan kosinus 60, tapi dia di kuadran 2, maka hasilnya negatif. Nah, negatif setengah sama negatif 2 menghasilkan positif 1. Sehingga hasil akhirnya 441. Nah, ingat ini dalam bentuk kuadrat ya, yang dicari adalah C-nya saja. Nah, berarti C-nya adalah ya akar 441 atau 21 km. Jadi jaraknya di sini adalah 21 km ya. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ada D ya jawabannya ya. Nah, itu adik-adik ya. Bagaimana adik-adik? Nomor 3 ini jelas? Ya, semoga jelas ya. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini saya bacakan dulu. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4 akar 3 cm. BC sama dengan 4 cm dan sudut C sama dengan 120 cm. Maka luas segitiga ABC adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kan tidak digambarkan oleh soal. Berarti kita ilustrasikan sendiri dulu ya. Nah, kita ilustrasikan sendiri dulu. Nah, kita coba gambarkan di sini ya. Ini sebuah segitiga, misalkan kita kasih abjad A, B, C. Nah, kemudian dari A ke B adalah 4. Oh ya, sudutnya dulu. Sudut C-nya 120 ya. Kemudian panjang B ke C adalah 4. Panjang A ke B adalah 4 akar 3. Nah, di sini yang mau dicari adalah luas segitiga ABC. Nah, untuk aplikasi trigonometri pada luas ini menggunakan sinus ya. Rumusnya adik-adik tahu? Nah, sebelum mencari sinus kita cari dulu ya sisi AC-nya dulu di sini. Nah, mencari sisi AC di sini harus dicari dulu dengan aturan kosinus dulu. Nah, di sini aturan kosinus, sudutnya udah diketahui 120, sisi yang mengapitnya adalah AC dan BC, kemudian sisi di hadapannya adalah AB, yaitu 4 akar 3.
Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini AC-nya mau dicari, jadi disisakan AC. Kemudian BC-nya adalah 4. Kemudian di sini adalah sisi yang di hadapannya, yaitu 4 akar 3. Kosinus 120 itu harganya negatif setengah. Nah, di sini AC yang mau dicari dibiarkan dulu, AC kuadrat plus 16 min 48 per 8 AC. Nah, kalau ada pecahan ini kan dikali silang ya, sehingga jadinya adalah kalau kita sederhanakan lagi menjadi sebuah persamaan kuadrat. AC kuadrat plus 4AC min 32 sama dengan 0. Nah, kalau adik-adik ngomongin persamaan kuadrat berarti ngomongin akarnya ya. Kalau misalkan mencari akar, cara yang paling mudah adalah dengan memfaktorkan. Baik, kalau ini difaktorkan ketemu akarnya ya. Sehingga akarnya hasilnya adalah AC sama dengan min 8 atau AC sama dengan 4. Nah, di sini yang paling mungkin kan AC-nya 4, karena kalau di sini negatif 8 kan nggak mungkin. Tidak ada satuan panjang yang negatif. Ya, panjang itu harus mutlak ya atau positif. Baik, berarti yang kita pakai di sini adalah yang AC sama dengan 4. Nah, oke, berarti kita tandain di sini AC-nya 4. Baik. Kalau sudah ketemu ketiga sisi ya, atau dua sisi dengan sudut yang diapit dah ketemu, berarti kita bisa mencari luas segitiganya ya. Nah, adik-adik tahu kan rumusnya? Setengah AB sin C. AB sisi yang mengapit, C adalah sudut yang diapit. Nah, kita masukkan ke rumus. Setengah ini karena kita pakai sudutnya 120, berarti yang mengapitnya ini 4 dan 4 ya. Berarti setengah kali 4 kali 4 kali sin 120. 4 kali 4 16, 16 kali 2 berapa? 8. Nah, sin 120 adalah positif setengah akar 3 karena sin 120 tuh harga sinnya di kuadran 2. Ya, dia sama aja dengan sinus 30, yaitu setengah akar 3 ya. Baik, kalau kita kalikan lagi hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi luasnya segitiga ABC ini adalah 4 akar 3. Kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ada ternyata ya. Oke. Itu ya adik-adik ya, semoga jelas ya. Oke. Mudah-mudahan adik dari 4 soal TF ini betul semua, atau jika masih ada yang beberapa yang salah, mungkin salahnya sedikit saja deh ya. Baik, itu dulu kakak cukupkan ya deh ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.